Tim jurnalis dan LSM sambangi Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, guna untuk menjalankan tugasnya, untuk mencari informasi dan kontrol sosial, sebagaimana fungsi tugas dari jurnalis dan LSM, Senin tanggal 3 Juni tahun 2024. Ketika tim hendak memasuki kantor desa, melihat baliho APBDes tidak terpajang di kantor desa tersebut, yang dimana hal itu merupakan papan informasi publik yang harus dipajang, agar seluruh masyarakat tahu tentang realisasi global dana desa, mengingat bahwa instruksi dari Menteri PDTT yang dimana seluruh desa harus memasang baliho APBDes sebagai bentuk transparansi. Setelah itu tim awak media memasuki kantor Desa Tanjung Harapan untuk menemui Kades. Salah seorang perangkat mengatakan bahwa PJ Kades sedang berada di kantor camat, yang dimana tim awak media tidak tahu kepastiannya dalam hal apa PJ Kades berada di kantor camat. Perangkat desa menyampaikan ditunggu saja pas sebentar lagi akan datang, ujarnya. Setelah Hulman Saragih, selaku PJ Desa Tanjung Harapan yang ditugaskan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa PMD tiba di kantor desa, PJ seakan-akan mengabaikan kedatangan tim jurnalis dan LSM, dan langsung lewat begitu saja tanpa menyapa dan menanyakan tujuan tim datang ke kantor itu. Mengingat beliau merupakan ASN dari Dinas PMD yang menjabat sebagai PJ Desa Tanjung Harapan, apakah begitu etika dari seorang ASN kepada tamu yang datang? Tetapi tim masih tetap mengupayakan untuk bertemu dengan PJ, dengan tujuan sebelumnya untuk konfirmasi dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023. Juga tentang papan informasi publik APBDes yang tidak ada dipajang di kantor desa. Namun tim melihat bahwa Kades sedang membagikan BLT kepada warga masyarakat. Salah seorang dari tim izin untuk meminta waktu sebentar kepada Kades di tengah-tengah pembagian BLT. Tim menanyakan bagaimana kriteria penerima dari BLT tersebut. Kades mengatakan, BLT ini merupakan program yang berkepanjangan dari COVID-19 beberapa tahun lalu. Kriteria penerima adalah yang mata pencahariannya hilang sama sekali, dan dari tahun ke tahun penerima ini akan berkurang jumlahnya, ucapnya. Kebetulan ini kan pembagian BLT, bisa waktunya sebentar karena kan ini kan panjang. Sebenarnya kita kan ada urusan juga dengan Pak PJ sebagai penanggung jawab di sini. Terkait BLT yang dibagikan ya. Kita apresiasi tetap program ini dijalankan gitu. Saya mau tanya sedikit. Gimana sih kira-kira kriterianya ya? Oh, kalau kriteria mulai dari apa itu? 2019 buat kriteria itu. Artinya, BLT ini Pak saya PMD ya? Ya, dari Pak. Mungkin PJ ya? Iya, dari PMD saya. Kriterianya ini satu mata. Ini kan panjang dari COVID itu ini. Kepanjangan. Jadi, maksudnya segini Pak. Artinya nggak masuk detail. Oke. Kriterianya pendapatnya ini mata pencariannya hilang sama sekali. Ibaratnya supir angkot. Nah, kan nggak ada lagi naik angkot karena COVID-19. Itulah kriterianya. Jadi BLT ini Bu, tahun ke tahun akan berkurang orangnya. Mungkin kalau dari apa tadi rapat 2025 ini habis. Jadi kita sesuai dengan aturannya KPM kita 20 berapa? 21. Itu kan ada persentasenya. Beda-beda setiap desa. Ya, artinya kan ini kan berkurang dari tahun kemarin. Ya, dipangkas lagi. Kamis malam 104 kita ya. Berapa? 104 dipangkas. Jadi ada persentasenya. Dari 104 berkurang dari gitu ya. Maksud saya Pak, ya kita ini kan kontrol sosial. Artinya kan kita juga nggak kenal dengan bapak-bapak ini, bapak ibu gitu ya. Artinya sebagai ya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 di mana tentang transparansi informasi publik itu penerima BLT kita ini di mana dipajang yang menerima gitu. Saya mau lihat dulu gitu loh. Ini apa ini? Ya, maksudnya ini kan sama orang Bapak yang dipajangkan. Apakah yang di depan itu bukan merupakan salah satu papan informasi dari desa kita? Oh, kalau apa Pak? BLT nggak dipajang. Siapa bilang Pak?
Enggak, aku di PMD, enggak ada pajang-pajang. Artinya itu setahu saya dipajang Pak, maaf Masa ya. penerima BLT dipajang? Iya. Biar masyarakat Enggak tahu lah. Gini, gak usah kita panjang-panjangin lah. Gak usah cari-cari ke aku. Yang jelas BLT dari PMD, dari DD gak ada dipajang. Berkas saya kasih. Oke? Iya, Artinya ikan itu namanya. jadi Guys, kilir-kilir jangan. tidak disarankan untuk dipajang. Gak ada dipajang-pajang Oh, gitu nama-nama. ya? Gak ada. Oh gitu ya. Iya. Itu perintah Pak PMD Kabupaten Asahan atau dari Kemendes? Enggak salah Bapak, bukan asahan Batu Bara. Batubara, maaf nih. Kita kan manusia bersifat salah. Iya. Itu pernyataan dari Pak PMD, Kadis PMD dari Kabupaten Batubara. Seluruhnya penerima BLT dari DD nggak dipajangkan Pak. Oh gitu. Iya, nggak dipajangkan. Baik itu dari Kemendes tidak ada Nggak ada dipajangkan itu, gitu. nggak ada. Nggak ada ya. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, tim menanyakan daftar penerima dari BLT itu di mana dipajang. Kulman Saragi selaku PJ Kades Tanjung Harapan mengatakan bahwa hal itu tidak pernah dipajang. Saya dari PMD tidak usah kalian cari-cari yang seperti aku. Yang jelas BLT dari PMD atau DD tidak ada dipajang dan tidak disarankan untuk dipajang, ujarnya. Juga mengatakan bahwa perintah dari Kadis PMD Kabupaten Batubara maupun Kemendes tidak perlu dipajang. Begitu juga dengan acuan dari provinsi juga tidak ada, ucapnya. Mengingat kesibukan beliau pada saat itu, tim meminta waktu PJ Kades untuk bertemu guna menanyakan realisasi DD. PJ Kades itu mengatakan, sebenarnya kayak begini aku Sor, biar naik dulu ratingku. Sebenarnya BPD kami lebih tinggi dari orang Bapak. BPD kami itu punya SK, ujarnya. Apresiasi Pak PJ ketika juga sudah menerima mau berkomunikasi dengan kita, tapi sebelumnya mohon maaf, biar warga masyarakat juga tidak terganggu dengan kedatangan kita, biar ini berjalan dengan lancar. Sebelumnya mohon maaf, kedatangan kita ya sebelumnya tadi kan menunggu Pak PJ nih ya, kita gabungan dari tim jurnalis dan LSM ya, mau konfirmasi terkait dana desa 2021 sampai 2023. Tapi melihat karena kesibukan Bapak ya, artinya kapan kira-kira bisa kita Pak gitu ya, ketemu ya, kita mau diskusi ya. Gini, singkat aja, aku nggak mau apa. Ya. Di PMD pun kita nanti harus apa, calling aku jumpa di PMD, jumpa di kantor camat, dimanapun siap saya. Bukan Pak, kita bukan mau di kantor camat, artinya kan di desa ini Bapak PJ kan gitu ya. Artinya kan kita kan maaf nih Pak, maaf sekali buat Bapak, kita kan bukan silaturahmi sebenarnya ya. Kita mau konfirmasi terkait dana yang kita harus di desa juga ya. Ketika Bapak juga mengatakan kontak saya, terima kasih. Mana nih rekan-rekan, Bu, minta nomor handphone Bapak ini ya, biar kita bisa komunikasi ya. Bisa. Coba kasih nomor saya dulu sama Ibu. Kita memang yang kayak gini-gini suratku. Iya Pak. Soal kali aku kayak gini, biar naik ratingku kan. Bisa Pak, bisa. Itu jangan nanti dianjurkan lagi ratingku. Artinya kita pun mengharapkan yang begitu Pak ya. Baliho APBDes yang tidak ada terpajang di kantor tersebut juga dipertanyakan. PJ Kades memberikan pernyataan bahwasannya hal itu menjadi masalah di tahun 2010. Media-media repot pada kepala desa dan mengatakan bahwa Bupati Haji Oka Arya Zulkarnain SH, MM, yang menjabat tahun 2008 sampai tahun 2018, ketika APBDes tersebut sudah dipasang. Bila ada media yang datang, tak usah lagi dilayani. Lihat saja langsung APBDes itu. Kira-kira begitu petunjuknya, ujarnya. Kontrol sosial itu bisa, bukan nggak bisa. Cuman jalur-jalur yang dikontrol itu harus ada misalnya penjelasannya, cocok enggak, ya kan? Gini loh, Pak. Kalau nggak cocok dibaguskan. Gini loh, Pak. Itu. APBD ya, baliho APBD saja belum saya temukan di kantor desa kita ini. Baliho apa itu? APBDes gitu loh. Mana Gini. Pak? Gitu loh ya. Gini, Pak. Gimana ya Pak? Siap saya menerangkan sama Bapak, karena aku kan dipegang, aku yang ngapa ini. Tapi kalau apa fisik kan ada, kan yang Bapak itu fisik sebenarnya, fisik. Ya. Fisik udah selesai, Bukan loh Pak. Maksudnya kita dari awal dulu pembicaranya. Kalau tadi
penerima BLT tersebut tidak wajib hukumnya dipajangkan seperti apa. Sekarang ketika kita berbicara dengan baliho APBDes itu yang melalui musrembang yang dimana Bapak tadi bilang BPBD Bapak itu lebih tinggi dari kami, itu sudah disetujui. Mana APBDes balihonya yang dipajang itu Pak? Kalau udah aku bilang Pak, ya. Kalau baliho itu Pak, sepanjang Bapak butuh informasi sama saya terangkan detail. Tadi saja karena apa gini loh Pak, ya. Aku kan inilah 2010 permasalahannya ini, permasalahan besar ini. Kenapa ada rasplang itu di situ? Karena media-media repot sama kepala desa, makanya Bupati Oka Arya itu dikenai mengapa? Kalau Bapak bikinkan itu tinggal tunjuk udah sana kau, itu baca. Jangan lagi layani. Kira-kira itunya petunjuknya itu. Jangan lagi ngomong sama kepala desa terganggu. Mana apa aja? Itu angkat itu. Tapi kan gini nanti kira-kira itunya. Nanti terganggu juga masyarakat kita Pak. Artinya kita sepakat aja, kita buat waktu luang, kita berdiskusi ya, duduk bersama. Seperti yang Bapak sampaikan itu lagi tadi. Sekalipun Bapak pajang baliho APBDes di sana, ya di sana kan bukan ada perincian yang jelas Pak. Itu hanya globalnya saja. Jadi wajarlah ketika sebagai kita kontrol sosial ya LSM dan jurnalis itu mempertanyakan lebih detail. Iya. Makanya Pak ini, makanya gitu. Apa yang Bapak minta sama saya siap. Ya, udah dicatat Bu ya? Iya, siap. Udah. Apa yang Bapak minta sama saya siap. Bu, udah. Iya. Ya, apa Bapak itu ya? Dicek Bapak itu. Siap saya. Tidak sudah. Kalau berarti Pak Kadis kami ada, Pak Camat ya kan? Biar lebih detail, aku pun tak mau kayak gini-gini. Bukan loh Pak, kita punya jenjang loh. Bapak jangan sampai melambung dulu gitu loh. Enggak, artinya kan kalau Bapak sampaikan itu, jangan libatkan dulu instansi yang lebih tinggi dari Bapak. BLT mau saya bagi. Iya, itu tadi. Bapak hambati. Bukan hambati loh. Saya dari tadi sampaikan biar masyarakat tidak terganggu. Ya udah selesai lah ya kan, selesai lah. Itunya maksud biar bagikan dulu BLT ini. Kadis ngomong ini enggak maksud dulu Pak. Bapak ASN loh ya. Kalau nggak puas Bapak sebenarnya kira-kira nggak cocok, ya ngomongkan sama Pak itu Pak, anak buah Bapak itu kok. Pak, jangan diajari kita Pak. Kita tahu kok jalur-jalurnya. Setelah mentok ke sini kita tahu. Paham nih Pak. Aku mau bagi BLT, ya udah clearkan. Itu tadi udah sepakat, Pak bagikan dulu. Saya mau izinkan biar nggak terganggu masyarakat kita. Iya, kan itu ya. Nomor sudah ada gitu loh Pak. Ya, izin Pak ya. Oke, itu ya. Dan terganggunya BLT kita lagi. Jadi maaf ya Bu ya. Kita hanya menjalankan tugas saja. Supaya ini kan itu. Oke Pak. Bukan tugas kita sebenarnya mau mengawasi BLT tadi. Tadinya mau konfirmasi dana desa gitu. Kebetulan tiba-tiba ada ya. Gitu loh ya. Oke Pak, dilanjut Pak. Biar nggak terganggu, kita pun nggak mau mengganggu masyarakat. Yang tua. Sungguh bertentangan dengan yang disampaikan PJ. Apa yang mau dilihat? Karena tidak ada baliho APBDes dipajang di kantor desa. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, Ayat 2 berbunyi, untuk memenuhi hak masyarakat sebagaimana dimaksud pada Ayat 1, Kepala Desa wajib memberikan dan atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat desa. Pada Ayat 3 berbunyi, informasi penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud pada Ayat 2 disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran, melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat, dan Ayat 4 berbunyi, media informasi sebagaimana dimaksud pada Ayat 3 antara lain papan pengumuman, radio komunikasi dan media informasi lainnya. Sebelum rilis berita ini terbit di media online dan TV streaming, awak media ini sudah meminta tanggapan PJ Tanjung Harapan. Kapan tim jurnalis dan LSM bisa turun ke fisik yang dibangun dari dana desa tahun 2021 sampai tahun 2023? Hingga rilis berita ini terbit PJ memilih bungkam. Sangat jauh dengan yang disampaikan saat ditemui tim jurnalis dan LSM. Kapanpun akan bersedia dikonfirmasi kepada Pemkab Batubara melalui Dinas PMD dan instansi terkait, agar memberikan perhatian khusus pada PJ. Dan meminta kepastian akan kebenaran pernyataan dari Hulman Saragi selaku PJ Kades Tanjung Harapan. Kalau terkesan tidak mampu menjalankan pemerintahan desa dengan baik, agar segera mengevaluasi kepemimpinannya sebagai PJ, mungkin masih ada yang lebih kompeten di Pemkab Batubara, baik itu melalui Dinas PMD dan kantor camat.
Dari Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batubara, Provinsi Sumatera Utara. Reporter berita Target Daerah.com melaporkan. Tiara Aritonang.